Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk pembelajaran turunan atau diferensial fungsi trigonometri untuk bagian yang ketiga. Sekali lagi, untuk bagian ketiga ini adalah lanjutan bagian kedua, dan yang akan kita pelajari khusus turunan untuk sudutnya yang berbentuk tidak linier, bisa kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya. Maka ini misalkan turunan atau diferensial fungsi trigonometri bagian ketiga. Oke, ini langsung saya tunjukkan permasalahan seperti kemarin. Misalnya Y sama dengan sin X kuadrat min 5X plus 3. Sekali lagi, ini bentuknya tidak harus kuadrat, bisa pangkat 3 di sini dan seterusnya, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Maka ini bagaimana turunannya? Nah, untuk menjawab ini ingat, kita menggunakan pemisalan saja, tidak pakai dalil rantai. Menurut saya ini lebih efektif, kita pakai pemisalan ini aja. Misalnya Y sama dengan cos U, berarti U ini sebuah fungsi, entah itu isinya bentuknya kuadrat, pangkat 3, pangkat 5 ataupun linier. Berarti sebenarnya linier tadi bisa kita gunakan pakai rumus ini. Berarti ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan cos, misalnya 2X plus 5 seperti kemarin. Bentuk secara umum AX plus minus B atau bentuk linier, biasanya pakai ini sama. Nah, ini adalah turunannya apa? Ingat, kita ingatkan lagi untuk pertemuan pertama, cos itu turunannya adalah min sin, pasti sudutnya juga U, berarti turunan cos U pasti min sin U. Tapi ingat, masih dikalikan turunan dari U ini. Nah, maka dapat saya tulis seperti ini. Maka kalau cos U turunnya pasti min sin U, tetapi masih dikalikan U aksen. Nah, ini kuncinya ini loh, masih dikalikan U aksen. Begitu untuk cosnya. Kalau sin bagaimana? Ya tetap sama. Kalau sin berarti turunan sin itu apa? Cos. Pasti hasilnya adalah cos U, tetapi masih dikalikan U aksennya. Itu berarti U aksen cos U untuk turunan sin U. Begitu. Saya yakin ini rumus ini juga bisa digunakan untuk menjawab soal misalnya kemarin sin 2X, sin 3X, sin 4X. Berarti 4X, 2X plus minus berapapun itu dianggap U. Berarti rumusnya ini. Nah, gitu. Nah, ini sekali lagi, rumus ini sebenarnya bisa untuk menjawab pertanyaan pada bagian kedua kemarin. Oke, untuk contohnya saya menggunakan ini, misalnya Y sama dengan sin X kuadrat min 5X plus 3. Maka turunannya adalah, ingat, sudutnya ini kita anggap sebuah U atau dianggap sebuah apa, terserah. Bisa dianggap Fx juga boleh, dianggap V juga boleh, terserah. Yang penting sudutnya ini kita anggap apa, terserah. Dalam hal ini misalnya saya anggap U, saya konsisten U, berarti X kuadrat min 5X plus 3 ini sama dengan U. Maka yang kita butuhkan di sini ada U aksen. Nah, berarti X kuadrat min 5X plus 3 ini kalau kita turunkan hasilnya apa? Ingat, X kuadrat hasilnya adalah 2X, min 5X turunannya adalah min 5, 3 turunannya adalah 0, berarti U aksen adalah 2X min 5, gitu kan. Saya yakin ini masih ingat betul. Nah, berarti menurut rumusnya kalau sin itu maka berubah menjadi cos U, gitu kan. Berarti U aksen cos U. Berarti tinggal masukkan saja. Berarti turunan dari Y sama dengan sin U itu pasti hasilnya adalah U aksen cos U, di mana U aksennya 2X min 5, U nya adalah X kuadrat min 5X plus 3. Berarti hasil turunannya langsung dapat kita tulis 2X min 5 cos X kuadrat min 5X plus 3. Oke, hanya seperti ini aja, sederhana. Yang penting sekali lagi sudutnya ini kita anggap U. Setelah itu kita turunkan, ketemunya U aksen, dan turunan cos jadinya min sin U kalikan U aksen. Turunan sin adalah cos U kalikan U aksen. Seperti itu terus berulang-ulang. Nah, untuk mempertajam pemahaman ini,
silahkan mengerjakan latihan soal yang saya tulis ini. Sekali lagi, kita belajar matematika itu belum dikatakan belajar kalau belum mencoba latihan soalnya. Kuncinya belajar matematika adalah mengerjakan soal latihan. Berarti jangan bosan-bosannya untuk mengerjakan latihan soalnya. Oke, di sini saya tulis ada sin. Saya yakin ini dianggap U, ini dianggap U, ini dianggap U, apapun itu gitu ya. Ini 1 sampai 3. Silakan diambil gambarnya, nanti silakan dikerjakan. Sekali lagi, karena sudah dewasa, silahkan soal-soal yang dikerjakan, tidak usah diuyak-uyak. Soal berikutnya nomor 4. Nah, ini hanya biar tahu perbedaannya. Insya Allah kalau ini sudah paham, nanti berikutnya penggunaannya kita tinggal menggunakan alatnya. Sekali lagi, turunan ini adalah alat nanti untuk menentukan persamaan garis singgung, menentukan fungsi naik, fungsi turun, begitu. Oke, sekali lagi saya mengingatkan, soal saya tulis sampai 7 ya. Ingat, jangan cepat malas. Selamat mencoba. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kalau sekarang saya tingkatkan lebih naik lagi. Misalnya ada fungsi sin kuadrat, ada cos pangkat 3, cos pangkat 5, dan seterusnya. Ini kalau diturunkan jadinya apa? Dalam hal ini di sini fungsinya juga sudutnya berbentuk fungsi. Kalau sekarang bentuknya di sini ada pangkat 2, pangkat 3, mungkin pangkat 4 atau pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka menggunakan sifat yang ketiga kemarin, yang berbentuk suatu fungsi dipangkatkan. Nah, berarti untuk mencoba ini, untuk belajar ini, nanti kita lanjut untuk bagian yang keempat. Begini, mudah-mudahan bagian 1, bagian 2, bagian 3 bisa dipahami. Kalau sudah paham, nanti kita lanjut untuk bagian yang keempat ini, yaitu khusus sin dipangkatkan atau cos dipangkatkan, entah pangkatnya berapapun itu, maka dapat kita tentukan turunannya. Yang penting pertemuan bagian 1, 2, 3 paham, insya Allah ini juga paham. Begitu dapat kita sambung untuk video pembelajaran yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.